Nah, di sini poin yang akan Mimin bahas yaitu terkait rencana pembukaan PPG gelombang 2 tahun 2024. Nah, di sini adalah dasar pembukaannya ya. Jadi, dasar pertamanya adalah total guru pensiun ya untuk tahun 2025 itu adalah sebanyak 55.437. Nah, ini cukup banyak ya. Kemudian di sini mahasiswa gelombang 1 ya G1 2024, jumlah mahasiswa gelombang 1 tahun 2024 yang kemungkinan tidak bisa ikut ASN P3K Guru tahun 2024 adalah sebanyak 15.952. Kemudian selisih pensiun dan mahasiswa nasional ya, selisih antara guru pensiun dengan mahasiswa gelombang 1 2024 totalnya adalah 39.485. Kemudian selisih pensiun dan mahasiswa per provinsi ya, ini secara nasional, ini per provinsi. Selisih yang dicantumkan hanya provinsi yang kekurangan guru, tidak di total nasional, yaitu totalnya 40.661. Kemudian ini adalah transformasi PPG dalam jabatan antara PPG tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2024. Kita mulai dari proses rekrutmen ya. Nah, kemudian di bagian pertama adalah untuk rekrutmen itu diundang sesuai kuota kategori ya. Kemudian rekrutmen untuk tahun 2024 seleksinya adalah melalui pemutakhiran data guru Daljab secara masif. Ya, ini untuk proses seleksinya. Guru belum sertifikasi berdasarkan status sekolah, ini tadi ya, poinnya sudah. Kemudian seleksinya adalah seleksi akademik dan seleksi administrasi. Nah, ini yang tahun 2023 kemarin ya. Untuk di tahun 2024 itu hanya ada seleksi administrasi tanpa ada yang namanya seleksi akademik. Kemudian di tahun 2023 menggunakan LMS dengan keterlibatan dosen secara penuh, durasi pendidikan berdasarkan TMT guru ya. Kemudian 40.000 sampai dengan 100.000 peserta per tahun. Ini yang di tahun kemarin ya, metode pembelajarannya ya. Kemudian di tahun 2024 di bagian pembelajarannya, durasi pendidikan menyesuaikan kemampuan peserta. Lebih dari 500 peserta per tahun. Jadi tahun ini targetnya akan cukup banyak ya, lebih dari 500 peserta di tahun ini. Kemudian ini di bagian UKM PPG ya, di bagian UKM PPG, uji kompetensi, uji pengetahuan ya, ada UP, teman-teman kalau yang sudah sedik pasti tahu kemarin UP ya. Substansi mata pelajaran dan UKIN ya, uji kinerja ini menggunakan video praktik pembelajaran. Kemudian dilakukan beberapa kali dalam 1 tahun akademik sesuai dengan angkatan PPG dalam jabatan ya, angkatan 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kemudian di bagian UKM PPG di tahun 2024 metode rekrutmennya, UKM PPG uji pengetahuan dan uji kinerja video praktik pembelajaran. Ya, ini ya UKM PPG-nya. Kemudian materi UKM PPG diselaraskan dengan materi pendidikan dan pengalaman mengajar. Kemudian diadakan dalam 2-3 bulan sekali dalam tahun akademik. Ya, jadi ini memang ada beberapa terobosan atau perubahan terkait metode atau rekrutmen seleksi untuk PPG di tahun 2024 ini. Nah, ini adalah timelinenya ya, timeline penyelesaian untuk guru agar berserdik semua ya, teman-teman yang guru. Yaitu di tahun 2024 ini ada 550 guru yang menjadi target sasaran kuota untuk mengikuti PPG dalam jabatan ya. Kemudian dilanjutkan di tahun 2025 itu ada 550.000 guru lagi. Kemudian di 2026 itu 599.988 guru. Jadi totalnya ini akan menghabiskan 1,59 hampir 1,6 juta guru untuk mengikuti PPG dalam jabatan dengan metode rekrutmen yang baru di tahun 2024 ini. Kemudian berikutnya adalah pembukaan bidang studi berdasarkan guru pensiun dan kuota per provinsi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Ini sudah ada bidang studi umum sama bidang studi untuk vokasi ya. Ini untuk teman-teman SMK tentunya ya. Dari sini terdapat bidang studi yang akan dibuka berdasarkan guru pensiunnya. Yang terbanyak tentunya dari teman-teman Jawa Barat ya. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Memang karena ini jumlah sekolahnya juga paling banyak ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah total pembukaan bidang studi berdasarkan guru pensiun dan kuota per provinsi tahun 2024. Nah, untuk tahun 2024 terdapat 1,3 juta guru atau 44,96%
guru telah berserdik ya. Jadi dari totalnya itu ada 1,3 yang sudah berserdik. Kemudian terdapat sisanya sebanyak 1.500.000 guru belum berserdik. Jadi yang sudah serdik 1,3, yang belum ini hampir 1,6. Ini cukup banyak sekali ya. Nah, dengan ketentuan kurang lebih seperti ini ya. Yang sudah berserdik sebesar 1.347.360 ya. Di mana ya, di antara ini ada yang belum berserdik ya. Nah, berdasarkan status sekolah yang belum berserdik itu ada PNS yang belum berserdik sebanyak 168.651, kemudian P3K yang belum berserdik 342.060, kemudian ada non-ASN ya sebanyak 1.088.178. Nah, ini bagi teman-teman yang saat ini belum menjadi ASN, baik itu di negeri maupun di swasta tentunya ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, cukup banyak sekali ya yang belum berserdik 1.598.889 ya. Di mana yang sudah S1 ya sebanyak 1.303 dan 1.303.171. Kemudian terdapat guru-guru yang statusnya adalah belum S1 ya. Belum S1 ini sebanyak 2.950.718 orang. Jadi salah satu syarat untuk teman-teman mau berserdik itu kan adalah memiliki NUPTK dan harus D4 atau S1 ya. Jadi memang di antara yang belum serdik ini terdapat yang bisa untuk diproses itu adalah kurang lebih 1.303.171 ya, terdiri dari PNS, P3K, non-ASN ya di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Nah, data ini diambil data cut-off Dapodik per Januari 2024 disesuaikan dengan kelulusan UKM PPG 2023 dan peserta PPG 2023 angkatan ketiga ya. Jadi ini adalah data statistiknya. Kemudian untuk PPG 2024, kandidat peserta PPG Daljab 2024 akan dibuka sebanyak 576.961 orang. Ini adalah yang sudah lulus seleksi administrasi dan telah mengikuti seleksi akademik sampai dengan tahun 2023. Jadi memang target untuk menjadi kandidatnya tahun ini sebanyak 576.961 orang. Kemudian berikutnya ada data sertifikasi guru dalam jabatan ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada status yang sudah serdik, kemudian peserta PPG 2023 dan di sini ada yang belum berserdik ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini yang belum berserdik itu ditandai dengan warna oranye ya. Di sini yang SD yang paling banyak ya 743.000 sekian ya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini di antara yang status sekolahnya yang dari negeri masih 955.000, dari swasta 643.000 di antara hampir 1,6 ya. Kemudian ini adalah belum bersertifikasi, belum berdasarkan status kepegawaian ya. Ini adalah non ASN, kemudian ini adalah PNS, kemudian ini adalah P3K ya. Jadi cukup banyak teman-teman itu yang belum berserdik, terutama yang statusnya adalah non ASN ya, non ASN di sekolah negeri maupun non ASN di sekolah swasta. Nah, berikut ini adalah file paparan rakor ya, kurang lebih terkait PPG dalam jabatan ya. Nah, berikut ini adalah file materi rakor terkait PPG yang disampaikan teman-teman dari Sesdijen GTK ya.